Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, abah pengasuh majelis taklim, guru kita Kiai Haji Rusdi Kurnain bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Effendi Ilsi beserta pembina orang tua kita Bapak Haji Marianto beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada segenap panitia, wabil khusus kepada Ketua RW yang tadi baru menyampaikan beliau adalah tamatan Vietnam. Kaget dia dulu. RW jauhnya tamatan, kenapa jadi RW gitu? Tamatan Vietnam dong. Ada RW jabatannya banyak pada tanam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat kepada kita semua, sehingga tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, kemudian berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, guru kami pernah menyampaikan dalam satu ucapannya, al-insan minat turab wa 'alat turab wa ilat turab. Kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah, tanah selalu berada di tempat-tempat yang rendah. Tidak ada tanah berada di atas. Yang di atas itu awal, bisa hilang seketika. Maka itu isyarat kepada kita bahwa kita manusia hidup harus merendah diri kalau tidak mau kehilangan barakah. Di mana tanah yang rendah, di situ banyak banyu berkumpul. Di mana banyu yang paling banyak berkumpul adalah tanah lautan. Karena tanah lautan itu paling rendah di bawah, kedalamannya sampai 1000 meter. Maka tanah yang paling di bawah paling banyak dapat genangan air. Orang yang hidup merendah paling banyak tergenang barakah di dalamnya. Makin merendah makin banyak barakahnya, makin merendah makin banyak barakahnya. Maka itu kata sahabat Ali karramallahu wajhah, kun indallah khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah sepaling baik orang, tapi berusaha sesama kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang. Maka itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Terlebih dahulu
hati Rasulullah dibersihkan. Bukan berarti hati Rasulullah bakarat, tidak. Hati Rasulullah itu bagaikan emas. Emas itu kada pernah bakarat. Emas itu bisa dibentuk. Maka hati Nabi itu lemah lembut. Tidak sama dengan hati kita. Hati kita ini bagaikan besi. Tasda'u kama tasda'ul hadid. Besi itu bisa berkarat, hati bisa berkarat seperti berkaratnya wasi. Maka kita ini kalau sudah kena keras hati, putus hubungan. Padahal dulu sayang kita, tapi kalau sudah keras hati payah dilangkok, patah tulah. Bamamai awan bini habisan. Aku kata lakinya menyesal nikah dengan kau ni. Kau jangan bini aku tak dulu lagi pada ikam menyesal. Namun begitu kata lagi berpisah saja kita. Jangan bini siapa takut. Sudahlah kata lagi kau talak 3 kau. Jangankan talak 3, talak 16 pulauan di sini. Mana ada takutnya bapak kemenangannya adalah talak 16. Saking sariknya si itu. Talak 16 dilawannya. Kenapa? Karena hati marah. Hati kita berkarat. Nabi tidak begitu. Nabi dalam rumah tangga lemah lembut. Kita dalam rumah tangga kenapa berkekerasan? Ada orangnya datang hari ini. Iya, dengan orang lemah lembut di rumah tidak marah-marah terus. Melihat bini itu ada mamai terus. Nang bini juga mamanya orang laki lah orang aja. Amun bini orang ramah. Melihat bini orang lalu, hendak kemana dia? Hendak berbelanja aku di situ. Hati-hatilah kalau kota Parisit, imbah hujan, licin. Nggih, terima kasih pian sudah perhatian dengan ulun. Sekalinya tuh terdangsar lakas melecong. Putus tali sandal melecong, menjambak, mengangkat. Hati-hati pian, sakitkah? Mau sakit bau yang dihijakan, kena bangkak bini orang. Bini seorang hanya keluar dari rumah hendak belelah aja tahu dia. Jangan bini cipang belelah orang nak berbelanja. Oh jangan lagi jangan lawas. Napang bicara lawas jangan bini nang ada tiba duit ini. Penyinggung laki ada duit dia. Jangan lagi hati-hati itu. Jangan bikin tahu ekor di sini. Soalnya puk terdangsar. Sudah apa jangan sakit di sini. Payah itu kita. Nang bini sama aja. Berharaguan di rumah bawa mamai terus. Bersesapu sambil bawa mamai. Di rumah orang kemarin bersesapu bungkuk awak mempi cawan kan bawa mamai. Soalnya di rumah sebuah itu ada cawan bawa mamai. Ini bakas abahnya aja ini. Abahnya ini gimana? Minum di situ mana cawan kebiasaan. Coba diandak abahnya air panas aku. Ada orangnya di rumah sana orangnya. Di rumah orang maka bungkuk mempi cawan. Di rumah seorang itu mamai terus. Kenapa masalahnya? Padahal kan yang berjasa kan laki, yang berjasa bini. Masa bini salah sedikit disariki? Padahal bini betianan, mengandung anak kita bukan nyaman, apalagi mengidam, menjelujuk terus. Nang sakit lagi mitih laki menjelujuk, itu parah lagi terus. Anak muntah mitih lakinya, berenak bukan nyaman. Caranya nyaman ibu-ibu itu 3 kali seminggu, apun berenak. Cuman ngalih, bila asal rapi dunia. Bini orang adalah mengandung anak kita, dede. Kalau ada bini orang mengandung anak kita, itu berbahaya. Berarti anak titipan dengan tetangga. Masa bini salah sedikit disariki? Laki begitu juga, berjasa dengan bini. Kenapa laki disariki terus? Melaki orang datang lepas melakukan banyu ke kelinting. Jangan kamu pada sehari baik dari report kau aja banyu cuman. Laki orang. Takkan lagi surat setengah jam beri begawi baru dulakan banyak jangan bini jangan lagi ulahkan ding banyak pada melihat kajian orang ulah seorang di bulan banyak itu aja sudah pada ulahkan tuh mau main ulang. Makanya Nabi itu dalam rumah tangga kata itu kenapa? Karena Nabi lemah lembut hati Nabi bagaikan emas, hati kita ini bagaikan besi. Maka isyarat kepada kita hati yang dijaga, jangan kita merasa tinggi. Wa min alamatit tawadu pertama hubbul hamul. Orangnya suka menyamar, kada mau menampai-nampai itu kada mau. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau bergelar Hujjatul Islam. Selesai Ihya Ulumuddin di Karang. Banyak orang membaca kitab sidin di kampung itu sehingga sidin dikenal orang pindah sidin.
mencari kampung nang orang kada patuhan sidin. Sekali ada pengajian, umpat sidin belajar menyamarkan diri. Sekali yang dibaca oleh orang itu qala Al-Ghazali rahimahullah. Nah, jadi ngaran kok pula. Mun kita ngaran kita disambat melangkah langsung. Angkat tangan, aku tuh di sidin. Sidin merasa malu, takut kalau ujub pulang, pindah lagi, sehingga sidin kadang menetap dalam satu kampung. Itu namanya hubbul khamul, artinya senang menyamar. Ada diceritakan seorang aulia Allah dari kalangan hamba sahaya. Ada kiai suatu saat berjalan, rupanya kelelahan masuk ke dalam gua. Sekalnya ada kadalawas orang pakaiannya pakaian hamba masuk ke dalam gua, lalu sembahyang sunat di situ. Sekali sujud terakhir lawas, kiai penasaran apa yang dibacanya, lalu berparak kiai ini. Sekalinya dalam bahasa kita, tapi bahasa Arab kan, dalam bahasa kita, ya Allah turunkanlah hujan, karena kami lama sudah kena kemarau. Hambamu sudah banyak yang berdoa minta hujan tapi belum kau hujan. Maka hari ini saya sujud kepadamu ya Allah. Andai kata kau kada turunkan hujan, aku kada akan mengangkat kepalaku daripada sujud. Soalnya mendarau hujan. Kata kiai wali ini. Maka gawi wali itu jangan dicela, jangan ditiru. Kalau kau kena kemarau esok, sujud juga ya Allah. Kalau kau tidak turunkan hujan, kada ku angkat kepala. Pas sebulan, bahasa juga enggak sujud. Jangan berharap. Pokoknya gawian kita itu gawian wali. Maka diiringi oleh kiai ini kemana buliknya orang ini. Sekali bulik ternyata diiringi sampai di hadapan rumah nang mewah. Ini orang bermendak, tapi kada mengetuk ke lawang, berdiam di muhalawang. Kada lama keluar penghuninya, dibuka, masuk. Paham kiai, ini hamba saya. Lalu mengetuklah pintu ke dalam itu, bertanya, adakah hamba saya sempian? Kata majikannya, banyak hamba saya. Kalau hendak membeli, silakan pilih. Ujar sidin, keluarkan semuanya. Dikeluarkanlah pilihan-pilihan. Suruh memilih kiai. Di sidin kada ada nang di gua tadi. Ujar sidin, adakah lagi tertinggal selain ini? Ujar majikan, ada seikong, tapi itu kada laku dijual. Orangnya penguliran. Ngali diurus Mirsari. Hendak disuruh terus gawian. Ilmu paku. Mungkin dicatok tokol kada masuk. Berjalan baitik Jepun kada ditinjak di burit kada melacung. Ada usaha untuk kada laku dijual. Aku disidin menukar 20 dirham. Awal ini yang dijual 10 aja laku untung sudah. Takut aku jadiin tertukar tarung buruk istilahnya. Ada aku jual lagi kesian orang tertipu kayaknya. Oh jadi kiai keluarkan pak mana orangnya. Sekali dilihat ternyata itulah nang di gua tadi. Uji sidin ini nang kubayarin nah. Kubayari kada usah 10 dirham, maka 20 dirham sesuai dengan ikam menukar. Dibawa boleh di jalan. Ini hamba saya berbilang dengan kiai, kenapa kau nukari aku di sini? Aku kada bakal tunduk kawan ikam. Aku kada menurut dan aku selalu membangkang. Dan hati kiai marah karena rahasiamu sudah ketahuan dulu. Engkau ini bukan orang sembarangan. Sampai ke rumah sekalinya bertanya, mana kamarku? Nah, ini kan harap juga nih madu majikan. Mencari kamar. Sudah dapat kamar, Jasidin ambilkan. Banyu wudhu ambilkan. Terpaksa sidin ambilkan. Kami sidin tahu dah diambilkan berwudu sembahyang, saatnya sujud terakhir lawas kada bergerak lagi. Kenapa kada berkuat dari sujud? Diintai oleh sidin. Ternyata menangis ini orang. Menangis, ya Allah. Kenapa kau bongkar rahasiaku ya Allah? Kenapa orang lain tahu ya Allah? Kalau saya ini wali kenapa? Karena saya sudah ketahuan orang. Ya Allah, aku kada hendak lagi hidup di dunia. Aku ingin berpulang ke rahmat-Mu saja ya Allah. Aku kada sanggup kalau kina gara-gara ketahuan orang timbul kina penyakit nang ria, nang macam, maka ulun memilih berpulang ke rahmatullah. Kada lawas, hilang kada suara, diperiksa mati dalam keadaan sujud. Itu namanya hubbul khamul, senang menyamar. Itu tanda orang tawadu. Yang kedua, wa qabulul haq mimman jaa bihi min syarifin awadi'in. Orang selalu menerima yang hak, yang benar, sekalipun datangnya dari orang yang muliakah atau orang yang rendah saja. Orang mulia diterima sidin, nang rendah pun diterima sidin kalau itu benar. Sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, beliau memanggil semua pejabatnya.
Kalau ini mungkin para bupatinya dipanggil menghadap kepada Raja Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Sekalinya rupanya ada utusan satu daerah, umurnya dalam satu cerita 9 tahun, dalam satu cerita 11 tahun. Ini utusan dari satu kabupaten, utusannya umur 9 tahun. Jadi sahabat Umar bin Abdul Aziz bertanya, dia ada lagi kan tuha di kampung dah, makanan ini diangkat jadi pemimpin. Lalu anak itu bilang, hai sahabat Umar bin Abdul Aziz, saya hendak bertanya, orang yang jadi pemimpin itu apa pandang umur atau yang lainnya? Kalau dipandang umur, nih saya sempian kada berhak menjadi khalifah karena masih banyak nang tuha pada sempian. Angkat saja nang tuha nang bian beting kawong tu nah. Memandang umurnya, menangis sahabat Umar bin Abdul Aziz turun daripada kerajaannya meragap kepada anak kecil. Itu namanya menerima nasihat sekalipun dari rendahan. Walau di tengah orang, sahabat Umar bin Khattab, beliau ngisi pengajian taliwat lawas. Mungkin taliwat lawas tu ada nak sakit parut, hendak berkantor. Makanya ulun di mana aja ceramah dan nak lawas. Karena bisa habis modal. Maka imam besok nama isi pulang. Taliwat lawas sakit parut, hendak berkantor, ditahani. Begitu ditahani berhasil berkantor kada bersuara. Tapi berbau, baunya terhambur sampai ke sahabat Umar. Ya sahabat Umar, siapa nama di bekantut nih? Kenapa bekantut di pengajian? Ayo sahabat Umar, hukumannya keluar ikam, bauduk pulang. Kada baik hadir dalam pengajian dalam keadaan kada bauduk. Kain hanya berbulik, nang bekantut bingung. Hendak kada keluar, sahabat Umar sari. Hendak keluar ketahuan rahasia. Bau kantut cakasa pelaka juga. Tak baik sedikit bau hintalu tambuk. Ini ketahuan kawan. Sahabat Ali memberikan saran. Ujar sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma nambah kantor suruh keluar berataan, suruh bodoh berataan, suruh masuk berataan, biar kita ketahuan siapa nambah kantor. Sahabat Umar menerima. Itu tanda tawaduknya luar biasa. Pada sahabat Umar itu sahabat yang jagau, sahabat yang berani. Nabi hijrah di malam hari, sahabat Umar kada mau hijrah malam hari. Ujar sidin aku siang saja, biar orang musyrik melihat ini Umar hijrah. Siapa nak sanggup menghalangi kalau hendak meninggalkan bini janda esok? Bukan nyawa taruhannya coba. Kalau hendak meninggalkan anak yatim, silahkan maju. Kalau hendak meninggalkan mamanya kehilangan anak, silahkan maju. Artinya nyawa taruhannya. Ujar Rasulullah dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau iblis itu tahu sahabat Umar itu ada di satu jalan, niscaya iblis memilih jalan lain. Kada mau perungan sahabat Umar, takutan iblis. Seandainya sahabat Umar masih hidup, sahabat Umar ada di jalan Batang Tuaka nih, terpaksa iblis bergerak di Gunung Daik itu. Mahadal selesai sahabat Umar di sini. Tapi begitu ada saran, beliau menerima. Maka itu ujar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimanapun kita harus merasa rendah. Kata beliau, menghadapi apapun kita tidak boleh merasa lebih daripada orang. Iza laqita ahadan minan nas, apabila engkau, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, bertemu dengan seseorang daripada manusia, ra'aital fadla lahu alaika, kita lihat kelebihannya, jangan kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangannya, kurang terus, mana ada lebihnya? Kita pas-pasan. Sehebat apapun kita ada kurangnya, walau punya kelebihan. Minta maaf, palikul syai'in maziyah. Tiap kita tuh pasti ada punya kelebihan, maka tidak boleh menganggap remeh dengan orang. Sekecil apapun dia ada punya kelebihan. Ada kisah harimau. Harimau suatu saat guring di hutan. Datang tikus mengacau. Tikus berjejak di harimau. Sehari tikus. Kenapa orang-orang kecil ini wani mengganggu ketenangan orang ganang? Orang ganang kan harimau. Pergi kau ke sana. Akhirnya tikus tolak. Setelah tikus tolak, rupanya harimau ini berjalan tersangkut jaring harimau. Tergulung, berteriak harimau. Minta tolong, bahasa harimau. Tikus paham, ini harimau yang menghina saya kemarin. Akhirnya tikus berdekat, hendak menolong. Nah, kata harimau, kenapa halus di pulang datang? Mana bisa kau melepaskan aku dari jaring? Aku nongkana aja kau melepaskan, apalagi kau halus. Kata tikus, belum tahu dia. Nah, akhirnya tikus berparat. Sudah berparat, digigit tikus jaring tuh. Gigit, akhirnya lepas.
baru harimau mengakui hebat tikus punya kelebihan. Siapa dulu kata tikus? Makanya jadi tikus, la tahtakiranna mandunak palikul lisya'in madiyah. Itu bahasa tikus. Belum dipaham. Bahasa tikus kan paham. Kata tikus, kau jangan meremehkan orang yang di bawah engkau. Kau jangan mandang enteng orang bawahan. Jangan pernah. Palikul lisya'in madiyah. Kita diciptakan Allah semua ada punya kelebihan. Ada kekurangan, ada kisah. Orang ini tinggi sekolahnya, dia ada lagi sekolahan 9 dia lagi. Kalau sekarang ini mungkin gelarnya sama dengan doktor profesor, bukan tanggung-tanggung gelarnya, hendak mengadakan penelitian nyeberang sungai kayak kaprit betuah tuh nah, tapi beri ke dada pumpong, lalu bersampan jongkong. Profesor duduk di dalam sampan tapi duduk di tengah, nang di belakang sikong berkayuh, sikong di depan. Profesor di jalan bertanya, oh ya Sidin, kau tamat apa sekolah? Aku Pak SMP kada tamat di Sidin. Kenapa maka ampe? Karena biaya kada. Oh ya Profesor, kasihan nasibmu dengan. Berarti kau ini sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Berenaya kada berduit Pak. Takutnya nanti belakang. Ikam ding tamat apa sekolah? Jangankan tamat SMP Pak, SD yang kada tamat. Berarti ikam ini dengan lebih parah daripada depan. Berarti kau sudah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Rupanya di perjalanan sampan bucuk, sampan jungkok kebucur. Begitu bucuk karam, gelombang kenal, deres, benyu deres, akhirnya tinggalan. Oh jenang berdua, Pak Profesor kami nak bertanya, sempian bisa lah bakunyong? Ya Profesor mana bisa aku bakunyong? Masya Allah yang berdua. Berarti sempian sudah menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Kalau kami masih ada separuhnya, pian tinggalan mati, bakunyongan sampai ke seberang. Kan palikul lisya'in madiyah. Maka carilah kelebihan orang. Kalau kita mencari kelebihan orang, timbul penyakit al-kibru, sombong. Kalau sudah sombong, timbul nanti menyalahkan orang. Bila kalah, mesti timbul hasad. Karena dalam kitab tasawuf, penyebab hasad itu karena sombong kalah lalu marah. Karena marah timbul hasad. Kalau sudah hasad, suka menyebut-nyebut kekurangan orang. Maka kekurangan orang yang disebut belum tentu jelas. Makanya dilatih kepada kita agar kita senantiasa membersihkan hati. Maka guru-guru yang kita hauli, beliau hati itulah dibersihkan. Dibersihkan hati dengan zikrullah, dipukul dengan zikir, agar jangan ada kena penyakit hati. Maka itu kata Tuan Syekh, jika kau bertemu dengan anak yang kecil, maka pandang bahwa dia punya kelebihan dari kita karena hadzal lam yaksillah. Ini anak kecil belum ada melakukan dosa. Anak kecil manjat ke pohon jambu, mengambil jambu kada berdosa. Tapi kalau mamanya berdosa. Hati kisah kalian berkisah ini. Pertama anak naik jambu diupah duit 50. Sekarangnya mamanya pulang naik ke atas, anaknya itu bertelanjang naik ke atas, mandi. Aku lihat kisah ini lain. Makanya kita selalu memandang kelebihannya. Anak kecil kada berdosa, kita banyak dosa. Bertemu dengan orang tua, kita pandang orang ini punya kelebihan daripada kita. Kenapa? Qad abadallaha min qabli. Ini sudah beribadah kepada Allah sebelum kita beribadah. Tadulu Sidin beribadah. Maka kita kada lebih baik daripada mereka. Makanya Rasulullah ketika dikasih saran oleh Nabi Musa, minta kurang sembahyang tuh, jangan 50. Nabi menerima. Kenapa? Menghargai Nabi Musa, orang tua. Tetuha pada Nabi kita. Maka kita belajar menghargai orang tua. Nyata dulu beribadah kepada kita. Bertemu dengan orang alim, makin lagi. Bertemu dengan orang jahil, sama. Orang jahil, dia maksiat karena dia bodoh. Nah, kalau kita kan kada. Kita tahu, berarti parah kita pada orang. Bertemu dengan orang yang belum beriman pun, kita kada boleh merasa hebat. Siapa tahu dia dapat hidayah dari Allah, sehingga dia beriman kepada Allah, kita kada tahu. Makanya orang-orang hebat itu, dia menangis, takutan kalau ilmu kada tak amalkan. Yang sudah beramal siang malam menangis dalam kitab Kifayatul Aqriyah. Kenapa? Takutan amalnya kada ikhlas. Bukan nyaman beramal ikhlas. Kalau kada teruji, ya bisa. Kita datang ikhlas bisa. Kalau kada diuji, kalau kena ujian, bisa goyang ikhlas kita. Ada saja ulah. Kita tolak keundangan.
orang ini aruh, orang sugih. Bagaimana di daerah kita tanahnya 1 hektar, bulah rumah itu 4 tingkat, tangganya itu belingkok kayak ular belingkon sawah tuh kayak apa? Rumah nang di film Indonesia, nang film Suara Hati Istri, yang ku menangis membayangkan, rumah siapa di syuting sini? 4 tingkat bulah rumah. Selamatan mengundang kita semua, ikhlas kita datang, siap kita datang, gawian kita tinggalkan karena ada tetangga hanya hendak aruh, menghargai tetangga tulakan. Malam pulang tak parai kita nang lain bemesakin parai, orang sugih pengaruh sahada, hidangannya mantap. Sekalinya datang di tingkat bawah berkumpul membaca Maulid Ali Al-Habsyi sampai habis, sejam kurang 5 menit. Ujar tuan rumah naikkan ke atas, dikira undangan makanan, sakannya belum. Rupanya ada pulang bental di situ, berendak berjanji. Aku ada niat di sini, kita mau berjanji di sini. Nah, kawan belum makanan, yang berjanji dihabiskan. Sudah dihabiskan, naik ke tingkat ketiga. Kata kawan ini kada melihat lagi nih. Tingkat 3 inilah kita makanan. Mungkin nang 4 walid di sini. Sekarangnya belum juga, minta bacakan Maulid dia ulami. Sudah habis, ya tuan rumah kita naik ke tingkat ke-4. Ada undangan bercakap, makanankah di sini? Ya tuan rumah belum. Kita masih ada 1 lagi baca Maulid tiba. Ujar undangan, ganang nasib kawan baik. Kami nang tulangnya ada nang belum makan. Oh ya tuan rumah, kami ada nazar. Apabila sampat bulah rumah 4 tingkat, maka nang 4-nya dibaca di setiap tingkat. Ujar undangan, nazar juga baik. Tapi jangan melibatkan orang. Kemudian bernazar, pian dia baca sorangan, kenapa kami dilibatkan? Tapi mikir sidin, anak bulik kalau undang galah bersatang keluar. Akhirnya para hajidin mengantok lah habiskan naik. Sekali keluar bubur kacang, maka bubur kacang tu pulang sesudukna pada bergenak di atas tu. Kebanyakan kuah pada kacang. Mengikuti kuahnya ketemu kacangnya. Pertanyaannya, masih ikhlas apa tidak? Setelah bulik di situ menyambat apa kata? Hanya sampai di simpang sudah nyambat, percuma jadi orang sugih aja. Malah di haraku, rumah 4 tingkat bubur kacang di supan di sini. Aku di sini walaupun miskin, kalau bubur kacang aruh 3 kali seminggu lawan, beludah sini jadi percuma jadi orang sugih. Padahal ada salah tuan rumah, mana ada salah? Inya mengundang kita malam tu kumpul salah lah, kada. Inya minta bacakan simtuduran salah lah, kada. Pala. Inya di atas nang 2 pulang kita bacakan berjanji salah lah, kada. Dibacakan cerita kelahiran Nabi, di mana salahnya? Naik pulang ke 4 baca di alamin salah lah, kada. Membaca pulang di atas Maulid tiba salah lah, kada. Lalu disuruhi bubur kacang salah lah, kada. Karena kan tuan rumah mengundang, bukan mengundang makan, mengundang cuman awak nang hungang. Kenapa ada makan di rumah tadi? Makanya itulah undangan, jangan mengharap-harap, jangan mengharap hidangan, bertahlil aja bagus-bagus. Disuruh orang makanan, bila orang kadang nyurungi, dudi bedanya besaruan, jangan itu lagi-lagi. Aman dah tuh. Kita mungkin tak uji ikhlas, tapi mau uji ay sanggup lah. Maka orang-orang hebat tuh menangis kalau beramal kada ikhlas. Wah ini ikhlas, wah ini ikhlas. Tapi kaina ikhlas lah andai kata ada ujian. Nang sudah ikhlas pun menangis, takutan kalau kada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ulun dibawa ke rumah Guru Muas. Setelah itu sidin masih pinandu, berdiri sidin, gambar guru ada di sini, ambil yang ke atas, menjulung ke ulun ke periksa, besar bujur. Ingat sidin, waktu Ka'bah itu salihat, waktu ayah garing, karena ayah menelpon ulun, ayah dirawat di rumah sakit Jambi. Jadi sidin, Guru Muas singgah ke pondok, tolong ikam layani, beri duit sidin kena aku membayari wan ikam. Ayah keperhatian luar biasa. Bila ada orang alim harus singgah, tausiah, memberikan pesan dan kesan walau pada banyak. Begitulah watak ayah, selalu memuliakan orang berilmu. Jadi ulun yang menyambut ada pegambar pinandu sidin. Ulun hendak bulik, sidin ngasih nasihat. Puja sidin guru sekumpul menasihati ulun. Ada 4, cuma yang 1 kada disampaikan sidin.
Yang pertama di sini hidup nih, kita ingat nikmat aja. Jangan mengingat yang lain. Ingat nikmat Allah aja. Walaupun kita garing, ingat nikmat. Kepala minik, ingat betis masih bagus, tangan masih bagus, liur masih nyaman. Itu aja nikmat. Jangan nang sakit tuh diingat. Jangan mengingat nang kada baik. Nang diingat berapa nikmat Allah. Kita dalaman setahun nih garing sekali juga. Jangan aarunuh ya, tapi ikhlas saja. Kenapa? Sudah banyak nikmat nang Allah beri. Umur 76 berjalan bening kawung. Jangan mengingat itu. Ingat masa muda. Masa muda kita nyaman kemana-mana, hendak ke sana, hendak ke sini, Allah kasih nikmat, alhamdulillah. Sekalipun saat ini kita berjalan bertingkawung, kan masalah. Ingat nikmat, biar hidup jesidin, jangan mengeluh. Ulun ikuti ini, ulun pegang, karena guru muas ini guru Tuhan, maka ulun pegang. Nang kedua jesidin, memandang dunia ke bawah, jangan mandang ke atas. Mun ke atas harus kita kada bersyukur, maka jangan mandang ke atas, ke bawah, supaya kita bisa bersyukur. Ulun ada melihat di YouTube, ada pengemis minta sedekah, ada mobil mewah lewat, pas stop di situ. Sekalinya supirnya ancap membukakan lawang majikan yang di hadapan tadi. Lalu si pengemis berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang seperti ini tuh, sama awaninya, mobil mewah, lawang mobil dibukakan, sekali keluar diangkat pakai kursi roda. Ternyata orangnya kan bebetis. Akhirnya dia pengemis, ya Allah, ada jadi. Walaupun sugih ya Allah, tapi kalau ada bebetis, kata kau bini dua, kata kau buka di kampung bini. Walaupun miskin kan, tapi betis lengkap, kau aja buka. Kemudian di kampungnya pesilat sedikit. Berarti kan kita ini bersyukur aja. Masih lumayan kita bisa berjalan. Orang nang lumpuh berapa banyak nang lumpuh pada orang bergerak. Maka kita selalu bersyukur sedikit. Yang ketiga sedikit, memandang akhirat ke atas. Biar kita kada merasa hebat pada orang. Pandang ke atas. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sebulan Ramadan. Pandang Imam Syafi'i 60 kali khatam. Kita dapat mengkhatamkan 60 kali. Pandang dalam kitab Sirajul Qari, Imam Ali Al-Mursifi 60 kali khatam semalaman. Kita ada di harapan pacul gigi. Ada bakal khatam. Kita nang hafal nang biasanya saja. Aku ulun menanya 4 jam untuk khatam. Berarti kalau dibagi rata 3 kali khatam itu semalaman. Imam Ali Al-Mursifi 60 kali, anugerah Allah luar biasa. Kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan bangga. Imam Ahmad bin Hambal di samping tahajud sembahyang mutlak ada kurang 300 rakaat dalam sehari semalam. Kita jangankan 300 rakaat sembahyang semalaman, tarawih nang 20 rakaat aja banyak mencilat masih. Ada orangnya. Malam pertama sampai 15 penuh masjid. Sekali sudah 15 ke atas hilangan. Tinggal separuh juga bisi lagi. Kami ditungkal. Kalau di kebilahan mungkin tak parah lagi. Kalau kita ini bisa beramal, pandang orang yang lebih hebat. Kita hampir setiap malam 2 jam bangun malam pandang. Ujar guru muas Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Selama 40 tahun wudu isya sampai subuh sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita cuma sekali-sekali aja. Imam Malik tuh beribadah malam semalaman suntuk, kalau teguringan 1 mat aja. Itu temimpi Rasulullah. Kita temimpi Rasulullah cuma sekali seminggu. Setiap malam Isnin umpama, jangan bunga. Kenapa? Imam Malik setiap malam, tidak ada parai. Setiap malam. Imam Malik diberikan Allah keistimewaan, mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada? Mimpi malam siang jadi kenyataan tidak akan suah. Lagi bagus juga lah, karena mimpi kada ada nang warasnya. Kata mimpi di kampung ular, isok kemana buka? Menjadi kenyataan. Imam Malik radhiyallahu an malam termimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis banyu Madinah tuh. Paham sidin, isoknya sidin, aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu, hadangi sidin. Ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita tahan berjaga malam beribadah, ada berguguringan. Imam As-Siri As-Saqati rahimahullah 90 tahun kada suah guring berabah.
malam kuring berduduk menjaga wudhu jangan batal. Bah, mun kuring berduduk gue aku bisa itu aja. Ya bisa. Kalau orang ceramah selalu lawas mulai guringan. Kalau di rumah di daerah Pak. Berarti kita tidak ada merasa lebih hebat. Kun indallah khairan nas wa kun indan nasi syarran nas. Satu. Yang kedua, setelah kita diciptakan Allah dari tanah wa ala turab, kita disuruh hidup di atas permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bulah rumah di tanah, bakami ke tanah, sekalipun bakami di atas rapun nior, sambil mengambil nior kada ini turun kata ke tanah tak kami gugur ke tanah juga. Sambil mengambil inang hendak dihira ke tanah juga. Tanah dihirai, tapi hebatnya tanah dihirai bulan ini, bulan hadapan cabai tumbuh. Kenapa? Nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada nih. Begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuk setuyuk. Napa ada luuh cabai? Buahnya gana-gana lebat. Makanya kita kalau ke kebun orang tetamu rapun cabai menyeorangan buahnya lebat perlu dipertanyakan. Mungkin itu hasil perjuangan orang kampung. Kalau yang ditanam mesti berkawan. Mungkin ada 3, 6 rapun. Mun serapunannya sah deh. Tanah luar biasa dihirai kebaikan yang timbul. Khairun nas ampa'hum linnas. Ujar Nabi sepaling baik kita manusia orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa mereka? Adalah guru. Makanya guru itu setiap tahun kita hauli. Orang tua kita setiap tahun dihauli. Karena yang paling banyak menularkan manfaat tanpa lelah, yang banyak memberikan manfaat tanpa bosan, tanpa henti-hentinya, ada 2. Yang 2 ini kada pernah bosan memberikan manfaat untuk ke bawahnya. Siapa? Yang pertama, orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya sampai hendak mati doa baik untuk anak. Dia selalu menularkan manfaat. Matinya harta diwaris anak. Setelah dia mati, anak dapat manfaat, berbagi harta warisan. Itulah orang tua, selalu memberikan manfaat kepada kita. Makanya jangan pernah melupakan orang tua. Diharagu kawitan, diharagu dari sejak hidup, diharagu sampai ke mati, diharagu. Malam ini kita keganangan dengan orang tua, ikut kita sertakan. Walaupun kan dibacakan pahalanya hagin si anu, sudah dalam doa tercangkup, sudah. Maka kita sendirilah masing-masing meniatkan tadi hagin kedua orang tua. Kita kada ingat berniat. Tadi kada ingat berniat kita. Boleh berniat setelah beramal. Dalam kitab Solomo Topik ada keterangannya. Marah berniat sekarang nang dibaca tadi hagin guru ulun, hagin kawan ulun. Kalau orang tua, kata Imam Ibnu Hajar, kada diniatkan pun sudah otomatis dia. Otomatis online itu terpindah seorang. Online dari apa? Online. Lain orang lima. Makanya jangan pernah melupakan orang tua. Ganang kayak apa nasib abahku di kuburan, kayak apa nasib mamaku di kuburan. Al-Fatihah. Kalau sudah mati, kalau masih hidup janganlah kayak apakah mamaku di rumah sudahkah makan sidin. Al-Fatihah. Itu anak Malaysia namanya. Kalau masih hidup dihilangi, bawakan duit, bawakan beras. Saya ketemu dalam kitab Mubadi' Mupekih, kalau orang tua sudah berumur di atas 60 tahun, sidin kada begawi lagi, begawi kawa, maka wajib anak menafkahi. Maka nafkahi orang tua. Karena orang tua itu kada pernah bosan mendoakan baik kepada anaknya. Ujar guru kami, ada 2 yang kada pernah dihinggapi penyakit hasad. Kayak apa aja bermasalahnya itu orang, nang 2 ini kada pernah dengki. Siapa? Orang tua dengan anak kada pernah dengki. Semacam apapun anak, orang tua tetap berdoa baik kepada anak. Sekalipun orang tua miskin, anak kadang harung, inya sugih, tetap orang tua kadang mau mendoakan, mudahan kau bangkrut kadang. Kecuali orang tua nang kurang waras, kalinya waras kadang mau menangis, sidin kadang dihilangi anak, kada apa-apa, tapi senang mendengar anak nyaman. Kada pernah dengki orang tua kepada anak. Sampai hendak mati, orang tua tetap mendoakan agar anaknya menjadi orang baik. Makanya yang paling banyak menularkan manfaat adalah orang tua kepada anak. Orang tua jangan pernah dilupakan. Ayo ziarah ke makam wali silakan, tapi kawitan di hairatku. Ini kuburan kawitan kada dapat lagi mencari.
Kemana-mana ziarah, alhamdulillah, ayuha. Nah ziarah kemana-mana bagus. Tapi kuburan kawitan di Herego, ini beturnya hilang syuting, ditanggung bebi. Kehilangan mana betul syuting, tajak lepas nyor. Bulan hadapan hilang, bulan kan di depan lagi jadi kubur kawitan. Kawitan diutamakan. Maka kawitan itu adalah wali di rumah. Ridallah fi ridal walidain. Apabila orang tua rida, Allah mesti rida. Senakal apapun anak kita, berdoalah dengan Allah, ya Allah, aku rida, ya Allah, kau titipkan anak semacam ini, aku rida. Tapi aku kada berdosa sama harap setelah aku kada rida. Mudah anakku berubah. Allah menjawab, kalau orang tua rida, Allah rida. Maka ujian Nabi, ridallah fi ridal walidain, wa syuktullah fi syuktil walidain. Maka kita orang tua harus ingat. Yang kedua, yang paling banyak memberikan manfaat adalah guru kita. Kasih sayang guru itu dunia akhirat. Bahkan kasih sayang guru melebihi daripada orang tua. Ayah kami waktu mula-mula pondok sekitar tahun 98, bibinian dibuka selalu kesurupan, ma'amok, bacakan Yasin melawan. Padahal inya tuh kan dihafal Yasin belum. Begitu kita bacakan Yasin ini baca dua, hafalinya. Padahal waktu sadar ke hafal. Ali-alim gue jinnya tuh. Tuh apa namanya? Mau berarti malam hari. Jam 11, jam 10 mulai. Saya bilang sama ayah, bertelepon ayah. Uji ulun pakai telepon pondok. Ayah jangan ke pondok. Kena ayah garing. Jangan ke pondok. Tanpa sepengetahuan ulun ada santri yang mengambil. Ada bepada senusi ngarannya. Ambilinya kawan sekelas dengan Ustaz Anwar Adebili. Ambilinya datang ayah jam 11 malam. Mau ubat ini sampai jam 2 subuh yang boleh hujan. Kelaparan kami. Lapah juga banyak mau urus jin nih. Akhirnya memasaki supermi di rumah Ustaz Ainan. Di antar bulik hari masih gerimis tiba hujan. Di antara ya bulik jam 2 gering juga. Ulun main langit, uja ayah, bujur uja guru. Mun kapundok kalau ku garing, kasih sayang guru itu sepanjang masa. Walau sidin tuha, walau sidin uzur. Doa baik kepada murid itu luar biasa. Makanya guru berjasa awan kita. Ada kawa kita membalas. Maka sealim apapun kita, kada boleh kita melupakan guru kita. Apalagi guru asal, sekalipun alim. Kenapa? Ada yang kada dimiliki murid, tapi dimiliki oleh guru. Itu tidak bisa tidak. Walau kita lebih alim, guru ini di kampung, nang diajar jurumiyah. Kita bukan jurumiyah, nini jurumiyah. Kita ajar, saking hebatnya. Hendak debat apa? Kitab di kepala, guru nang di kampung luar kepala. Karena kada masuk syuting. Kita di luar kepala. Nang apa aja kitab, tanya aja, dapat menjawab. Sekalipun guru tidak boleh dilupakan. Karena ada nang kada kita miliki, tapi dimiliki oleh guru, apa dia? Berkah. Makanya orang-orang hebat, kata Ki Hasan Basri, orang nang hebat itu mesti dengan gurunya luar biasa. Maka sampai wafat kita ingat guru kita. Setiap acara kita tidak melupakan. Baca Yasin, baca tahlil untuk guru-guru kita. Kenapa? Karena beliau banyak berjasa dengan kita. Makanya kita setiap tahun mengadakan acara haul, kirim tahlil. Itu sebagai tanda kita ingat kepada guru-guru kita. Jadi orang hebat itu ternyata berkhidmat dengan guru. Saya ada ketemu keterangan. Ternyata berkahnya hidup 70% ada pada guru. Kalau kita baik kawan guru, makanya guru-guru rata-rata tidak mengajarkan kepada kita untuk mencela guru yang lain, kadang. Karena ada dalam hadis apabila kita membeda-bedakan guru, nanti keberkahan diambil Allah. Makanya di zaman dulu kata Ki Hasan Basri, ada santri mondok di satu pondok sekalinya setahunan kada dilejeri. Apa tugas? Tukang bersihkan WC setahunan. Setahunan bersihkan WC, Pak. Tahun dudi sudah setahun bulik ke rumah. Sudah bulik. Abahnya bertakun, apa yang engkau dapati di pondok? Belajar fikih sampai bab apa sudah? Oh jangan anak bah masih di sekitar babul WC. Majabahnya marasnya kamai.
Setahun mundok masih babul wisi, kada pindah. Tapi kada bapak aja abahnya, ayo ikam tulak aja pulang. Mengabdi jun guru supaya dapat berakah guru tadi. Tahun kedua dipindah tukang bersihkan halaman. Setahunan kada pelajari. Lalu bulik pulang tahun kedua. Ditanya oleh abahnya, sampai mana belajar pakai? Alhamdulillah bah, sudah tamat babul wisi, pindah bab menyapu halaman. Ada apa jabahnya? Ayo ha. Soalnya nang ke tahun ketiga tukang hidupi lampu di tempat pengajian, di tempat sembahyang. Bila malam hidupi lampu, hendak guringan pajih. Subuh hidupi, kaina pagi pajih. Suatu saat kalapahannya. Soalnya kada bangunan subuh itu. Kiai sudah datang dengan santri banyak. Tahajud sidin. Sekali bangun, ternyata kiai sudah ada. Orang sudah banyak. Mahingal sidin. Tarik napas, lepas napas, semua lampu dihidup. Bakaramat sekalinya. Esok dipanggil kiai, ikam sudah tamat, bulik aja lagi. Berkah namanya. Mungkin itu je guru aku kena muntuk pada belajar aku begini. Belajar besi boal. Artinya apa? Pentingnya kita menyerahkan diri kepada guru sampai wafat. Kesempatan ini tidak kita lupakan. Yang terakhir, setelah kita diberi kesempatan hidup di permukaan tanah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ujungnya apa? Wa ilat turab. Kita bakal masukkan ke tanah. Tahun kemarin guru kita masih ada, abah kita masih ada. Ternyata tahun ini sudah hilang. Tahun hadapan siapa yang hilang? Saya menandai paling 10 tahun ada yang hilang. Tapi meningkat ulun jangan Allah. Bini masih anom gitu. Amun apa dulu, barakian dulu, ulun berdudi aja. Atau dibalik ulun berdudi pian berdulu, ngikut aja. Nama-nama bagusnya. Mun anak pian berdulu, ulun berdudi jadi. Atau ulun berdudi pian berdulu bisa juga. Atau pian berdulu ulun berdudi, ngikut aja, ulun ngikut aja. Nama baiknya. Nah, tapi kan kita kada bisa menetapkan. Ternyata kita bakal masuk ke dalam tanah. Saat ini kita mentahlili guru-guru kita. Suatu saat kita akan ditahlili orang. Maka ingatlah, kematian itu akan datang. Apa yang kita siapkan nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang ulun banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.